Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Saya sangat senang sekali karena yang saya hormati Pak Pios ya, juga saya senang sekali tadi Pak Untung sudah membawakan doa kita pada pagi hari ini, dan saya sangat apresiasi sekali begitu ya. Artinya kegiatan Yunus ini bisa kita melihat dari sudut pandang saya sekilas begitu ya, melihat bagaimana kita sebetulnya menghargai keberagaman seperti itu. Artinya tadi doa juga dipimpin oleh Pak Untung secara Hindu, dan salam kita juga di teman-teman kita dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Rahayu juga Pak Untung sudah hafal Pak ya. Teman-teman kita dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salamnya Rahayu seperti itu, walaupun itu diadopsi dari bahasa Jawa seperti itu. Tetapi itulah keberagaman kita yang tidak bisa kita pungkiri. Baik, pertama sekali saya menyampaikan dan apresiasi cukup tinggi kepada BINUS yang menyelenggarakan acara kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Karena apa? Dan ini menurut kami sangat penting sekali, khususnya keterkaitan dengan apa tadi disampaikan Pak Pios, keterkaitan dengan karakter building, development, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana kita membangun karakter. Dan siogianya pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Samsul Hadi, Pak Direktur, tapi beliau ada acara yang juga tidak bisa ditinggalkan di Borobudur hari ini, terkaitan dengan teman-teman kita dari Buddha juga. Oleh sebab itu beliau mewakilkan kepada kami, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan nilainya bagi Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena kalau kita bisa melihat bagaimana sebetulnya nilai-nilai budaya, kalau sebetulnya ada dua undang-undang, katakanlah undang-undang cagar budaya yang lebih bersifat ke arah kebendaan sebetulnya begitu, peninggalan-peninggalan cagar budaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 lebih ke arah nilai budaya sebetulnya. Nanti keterkaitan bagaimana unsur pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sumber daya manusia kebudayaan itu. Karena apa? Karena nilai-nilai budaya kita juga sangat luar biasa sekali sebetulnya yang bisa kita buat untuk membantu pengembangan karakter. Dan di Degu sekarang sudah ada pusat pengembangan karakter namanya ya, tapi memang direkturnya belum ada. Mudah-mudahan akan cepat terisi. Karena apa? Memang kita melihat sangat penting sekali bagaimana karakter ini begitu ya. Salah satu juga tujuan kebudayaan ini adalah membangun karakter begitu ya, karakter yang Indonesia. Gitu. Oleh sebab itu dari nilai-nilai budaya kita juga sebetulnya itu banyak sekali yang sebetulnya bisa kita adopsi untuk penguatan karakter ini dimulai di satuan pendidikan. Oleh sebab itu di teman-teman kita di Direktorat SD juga sekolah dasar juga sudah sebetulnya mengidentifikasi dari berbagai aspek kebudayaan itu, nilai-nilainya itu yang bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di satuan pendidikan seperti itu, tanpa mengubah kurikulum yang ada, tetapi lebih bagaimana memasukkan nilai-nilai itu dalam kurikulum, umpamanya dalam pelajaran seni dan budaya, olahraga, ataupun mungkin pelajaran ilmu pengetahuan alam, dengan mengidentifikasi seperti permainan rakyat, olahraga tradisional yang sangat kaya sebetulnya nilai-nilai. Ya. Dan hari ini kita berbicara juga tentang masyarakat adat ataupun komunitas adat ataupun masyarakat hukum adat. Ya, bagaimana nilai-nilai itu juga sebetulnya sangat luar biasa yang bisa kita pakai sebagai gambaran ataupun sebagai inspirasi kita. Bagaimana nilai-nilai itu sebetulnya ada di dalam bangsa dan negara kita, di samping ada nilai-nilai baru yang sudah masuk di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai kegotong royongan umpamanya, kalau kita bisa melihat sebetulnya itu kan sangat luar biasa sebetulnya, dan itu kita masih bisa melihat contohnya di dalam beberapa masyarakat adat, katakanlah seperti di Kapuas Hulu umpamanya, di Sungai Utik, ya perbatasan dengan Malaysia, itu rumah betang, rumah adat itu yang bisa ditinggalin oleh 80 sampai 90 kepala keluarga di dalam, dan membangun rumah itu sebetulnya nilai kegotong royongan yang luar biasa, dan bagaimana mengelola konflik-konflik barangkali yang bisa ada di dalam hubungan interaksi sosial orang-orang yang ada di dalamnya. Ini menjadi satu pengalaman bagi kita juga sebetulnya yang bisa menjadi inspirasi bagaimana nilai-nilai kegotong royongan dan bagaimana nilai-nilai kebersamaan yang hidup di dalam masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya sudah bisa saya share screen ini ya.
Baik, jadi walaupun tidak persis sama, tapi sebetulnya intinya sama ya, tentang masyarakat adat tadi. Tapi kami tambahkan kepercayaan karena nomenklatur kami ada kepercayaan juga yang merupakan bagian dari kebudayaan, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga kami mungkin merubah sedikit judulnya lebih ke arah pemajuan kebudayaan, kepercayaan dan masyarakat adat. Ya. Ya, konstruksi pembangunan kita sebetulnya sudah sangat jelas. Ada 7 sebetulnya prioritas kita, yaitu hak berkebudayaan, kemudian jati diri, karakter, bangsa, multikultural, kemudian sejarah warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kemudian juga peranata dan sumber daya manusia kebudayaan dan sarana prasarana budaya. Dan tentu kita sistem kebudayaan Indonesia itu kita tahu bahwa sebetulnya ada banyak nilai-nilai yang ada dalam diri kita pribadi-pribadi maupun dalam sosial masyarakat. Ada nilai-nilai kesukuan, ada nilai-nilai universal, ada nilai-nilai tempatan ataupun geografis, dan ada nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai agama. Ini sebetulnya konstruksi pembangunan nasional kebudayaan Indonesia yang sudah dirumuskan oleh pimpinan kita ke depan, sehingga pilar-pilarnya itu nanti yang 7 sebagai agenda strategis itu ini menjadi sebuah misi kita bagaimana Indonesia itu sebetulnya bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia itu sangat luar biasa kekayaan budaya kita. Ya. Oleh sebab itu, dulu ada namanya sistem informasi kebudayaan terpadu masa Pak Dirjen kita, Ibu Dirjen kita dulu, Ibu Edi Setiawati, dari beliau juga seorang akademisi, dan sekarang juga sudah membuat yang namanya di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Indonesia adalah data pokok tentang kebudayaan dan sistem pendataan kebudayaan terpadu. Ini karena apa? Karena kita memiliki keanekaragaman dan sampai saat ini kita belum memiliki data yang sangat bagus sekali tentang bagaimana keragaman budaya kita itu. Karena dari waktu-waktu walaupun sudah dilakukan pendataan, dan setelah adanya Perpres tentang Satu Data Indonesia itu, nanti ke depan sebetulnya kita akan membuat data pokok kebudayaan itu, dan sistem pendataan kebudayaan terpadu itu menjadi basisnya data untuk berbagai aktivitas, termasuk untuk kebijakan-kebijakan pemajuan kebudayaan ke depan. Dan data pokok itu nanti ada di kabupaten, kota, kemudian juga provinsi, dan sebagai pusat data nanti tentang kebudayaan itu adalah Kemendikbud, dalam hal ini Direktur Jenderal Kebudayaan. Dan setelah Kongres Kebudayaan ada agenda strategis kebudayaan. Saya pikir ini sudah Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan informasinya semua, yaitu penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini salah satu hal yang menyangkut bagaimana ekspresi budaya itu adalah sangat penting sekali, karena tidak bisa kita pungkiri masih banyak hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan terkait perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga bagaimana ekspresi budaya itu kemudian menjadi tataran nilai-nilai yang di atas, yang baik, yang buruk, yang boleh yang tidak boleh dilakukan, ini kan sebetulnya ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu keragaman ekspresi budaya ini kita mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga pada saat ini akan masih ada semacam penguatan sektarianisme di dalam masyarakat kita, gitu, yang inklusif. Oleh sebab itu ruang keberagaman bagi ekspresi budaya ini menjadi sangat penting sekali, menjadi agenda strategi kebudayaan kita ke depan. Memberikan ruang bagi seluruh kebudayaan-kebudayaan yang beragam itu tadi, yang ada di Indonesia tadi, yang kita lihat dari berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh kebudayaan itu, menjadi ada ruang-ruang bagi seluruh kebudayaan kita. Kemudian melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Yang keempat itu memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga sangat penting, karena bagaimana aspek pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan itu juga harus ada keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Yang keenam, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Bapak Ibu semuanya, tentu amanat Undang-Undang Dasar sudah jelas di dalam pasal 32 itu bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Seperti apa? Tentu
tahun 2017 kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu, yaitu tentang kemajuan kebudayaan, dan ini adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pemanfaatan, ada unsur pengembangan, ketinggalan sedikit, dan pembinaan kebudayaan itu. Ya, jadi ada 4 unsur itu sebetulnya yang menjadi roh intinya dalam pemajuan kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu, dengan sasaran utamanya adalah 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya. Langkah-langkah strategis yang dilakukan, strategi pemajuan kebudayaan itu adalah pelindungan dilakukan dengan cara menginventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan juga publikasi. Pengembangan dilakukan dengan cara melakukan penyebarluasan atau diseminasi dan diaspora, pengayaan keberagaman, asimilasi, adaptasi, inovasi, dan akulturasi, dan pengkajian penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional. Yang ketiga, pemanfaatan itu dilakukan dengan membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Dan pembinaan ini dilakukan kepada sumber daya manusia. Kemudian itu ya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standarisasi, sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Tentu ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu seluruh unsur masyarakat, terutama pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ini, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, di dalam pemajuan kebudayaan ini, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Jadi untuk menangani ini semua, kami perkenalkan juga, mungkin kita belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu, tapi struktur organisasi di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu seperti ini. Di samping ada dirjen-dirjen yang lain di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek itu, ada namanya satu Direktorat Jenderal, kemudian ada Sekjen. Di tingkat pusat itu sendiri ada 5 unit eselon 2, yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Ya, disitulah kami bekerja. Kemudian Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Kemudian Direktorat Pelindungan Kebudayaan, kemudian Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan yang kelima adalah Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kemudian kita memiliki juga 12 UPT, unit pelaksana teknis di daerah-daerah, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya tadi yang kami sampaikan. Juga 11 unit pelaksana teknis itu di Balai Pelestarian Nilai Budaya, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Manado, ada di Aceh, ada di Padang, ada di Bandung, ada di Yogyakarta, dan ada juga di Bali, ya, dan ada di Ambon. Jadi kita juga memiliki 7 UPT museum, ada Museum Nasional yang biasa dikenal Museum Gajah di Merdeka Barat itu, dan Museum Kebangkitan Nasional, dan seterusnya ada Balai Kirti, Balai Museum Kepresidenan, juga ada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Borobudur, dan Galeri Nasional Indonesia yang ada di Merdeka Timur, di Gambir. Jadi inilah unit utama di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menangani kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek.